Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam program Nalaqah di Kitab di Jumat pagi ya atau pada subuh. Di kesempatan kali ini insya Allah kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Mujtahid, yaitu fikih perbandingan, bergantian dengan kitab akidah ya, dari program Markas Al-Itqan ya. Pertemuan yang ke berapa? 12 ya, masih berkaitan dengan eh, fikih wudhu ya. Bentar. Ya, yaitu al-mas'alatul asyiratu minas sifati. Permasalahan yang ke-10 dari sifatnya. Jadi sifat-sifat wudu, tata cara wudu yaitu ghuslur rijlaini, mencuci kedua kaki. Ada yang mau nyoba baca dulu teksnya? Silakan kalau ada. Pak Sukardi, Pak, mau baca, Pak? Ya, bismillah. Ya, baik. Udah lama nih Pak Sukardi nih belum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Masa'alatul. Langsung ke teksnya aja, Pak. Langsung teks. Oke, tagnya langsung. Hmm. Id, idfaqo, Ittafaqo. idfaqo. Ittafaqo. Ittafaqol ulama'i. Ulama Ulama, ini tadi itu. ulama'u ya. Hmm. Ulama'u alla ar-rizlaini min ada'il wudu'i. Ya. Wah, Wahtilafu. talabu firmani. Wahtalafu. Wahtalafu fi nau'i Naui. toharatuhuma Toharoti. toharatihuma faqala qaum toharatihuma toharatihuma ghasalihuma Toharatuhuma al-ghuslu. ghuslu ya wahum Jumhur. jumhuru jumhuri Hmm. waqala Kumun. qaumun faradihuma Fardu. farad farduhuma masahi Al-mashu. masya mashu ya waqala qaumun bal taharatuhuma Tajuju. tazuju bin nau'ina Bin-nau'aini. nau'ini ghuslu
wal mashu wa inna dzalika raja'un ila Rojiun. raji'un ila Ikhtiyari. akhtaya ikhtiyaril mukhalaf Mukhallafi. mukhlif apa sih ini tuh mukhlaf Mukhallafi. mukha muka mukalifi ya Ya, ya sudah Pak ya. wasabab. Oh, Ya, jadi kalau mu'alif rahimahullah ta'ala ya, urus ni Al-Qurtubi ittafaqal ulama wa ala anna rijlaini. Para ulama bersepakat bahwa kedua kaki itu min a'dha'il wudu'i termasuk anggota wudu. Ya, jadi bahwa kaki itu termasuk anggota wudu yang wajib ya dicuci. Apa yang wajib nanti perbedaannya itu apakah dicuci atau diusap gitu ya. Itu karena memang tegas di dalam ayat wudunya ya disebutkan yaitu di surat Al-Maidah ayat 6 kan ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa arjulakum ilal ka'bain dan kedua kaki sampai mata kaki. Jadi jelas dalam nasnya disebutkan. Wakhtalafu fi nawi taharatihima dan mereka berbeda pendapat tentang jenis toharoh keduanya, toharoh kedua kaki tersebut. Ya, jadi maksudnya apakah dicuci ataukah diusap? Ya, walaupun sebetulnya perbedaan pendapat ini syad ya karena yang kuat, yang jelas kewajibannya adalah dicuci. Jadi itilaf ini bukan itilaf yang tabar ya sebetulnya. Ini itilaf yang syad. Ya, tapi walaupun syad di sini dikemukakan ya karena memang ini kan pembahasannya fikih itilaf ya perbandingan yang muqaranah. Ya, jadi tetap disebutkan di sini oleh penulis. Faqala qaumun, suatu kaum sekelompok ulama berkata, taharatuhuma al-ghuslu. Ya, taharah keduanya adalah al-ghuslu, ya, mencuci, bukan dibaca ghuslu karena beda. Kalau dibaca ghuslu itu mandi ya artinya. Tapi kalau ghuslu maksudnya mencuci. Ya, suaranya jelas, jelas kalau di sini. jelas ya yang ini. Iya. Dan Jelas ya. Wa umul jumhur itu jumhur, ya. Wa qala qaumun dan satu kaum berkata fardhuma al-masu ya kewajiban terhadap kedua kaki itu adalah mengusap. Ya, ini sebetulnya tidak dianggap yang mengatakan ini karena ini orang-orang Syiah ya, ini orang-orang Syiah yang berpendapat mengusap apa kaki itu diusap. Ini pendapat orang-orang Syiah. Ya, jadi dia sebetulnya tidak dianggap ya. Wa qala qaumun bal taharatu ma tajuzu bin naw'aini. Jadi makanya kalau kita lihat orang Syiah itu kaki cukup diusap aja dia tidak dicuci. Ya, satu kelompok ulama berkata ya bahkan ya atau tapi toharoh keduanya boleh dengan dua macam tersebut yaitu al-ghasli. Jadi baca al-ghasli ya karena dia badal dari nau'ain. Badal ba'di minal kul ya. Ada dua macam itu adalah yaitu mencuci dan mengusap. Wa inna dzalika raji'un ila ikhtiyaril mukallafi dan sungguhnya hal itu kembali kepada pilihan mukallaf ya pilihan orang ya yang mau mengerjakannya. Apakah dia mau mencuci atau mau mengusap? Nah ini juga sebetulnya pendapat ini syad. Ini pendapatnya Imam At-Tabari ya.
pendapatnya Imam At-Tabari ya, karena At-Tabari Ibnu Jarir At-Tabari itu beliau beristihad secara mandiri ya, tidak terikat kepada madhab-madhab yang lain. Beliau mustahid mutlak juga ya, jadi mustahid mutlak itu tidak hanya 4 imam, tapi banyak ya. Itu sehingga dalam kitab-kitab fikih ikhtilaf ya, seperti dalam kitab ini ya, Bidayatul Mujtahid, kita akan temukan pendapat-pendapat yang banyak ya, tidak hanya 4 mazhab ya. Dan kitab Bidayatul Mujtahid sebetulnya cukup ringkas ya, karena kitab-kitab fikih ikhtilaf ya yang lain itu banyak ya, yang panjang lebar ya, seperti dalam banyaknya kan dalam syarah-syarah hadis ya, seperti karya-karya Ibnu Abdil Bar ya, karena Bidayatul Mujtahid juga banyak mengambil dari karya-karya Ibnu Abdil Bar ya, seperti Syarah Muwatta kan ada 2, ada Istidkar, ada At-Tamhid ya, ada karya-karya Ibnu Munzir dan sebagainya. Itu kalau disebutkan perbedaan pendapat para ulama dari banyak pendapat, tidak hanya 4 mazhab ya. Salah satunya Ibnu Jarir At-Tabari, ini juga termasuk mustahid mutlak ya, yang beristihad tidak terikat dengan imam yang lain. Ya, jadi 2 pendapat ini termasuk saja yang lemah ya. Sehingga bisa dipastikan kebenarannya bahwa kaki itu dicuci, ya, kaki itu dicuci. Tidak benar ya kalau dia hanya diusap ataupun pilihannya. Kecuali kalau dalam menggunakan hub itu ya, nanti ada pembahasan khusus menggunakan sepatu yang menutupi anggota wudhu, yang ketika sholatnya dipakai ya sepatunya, mengusap di atas hub itu kan pengecualian ya. Kalau sekarang kan yang dibahas adalah langsung kepada kaki ya, langsung kepada kakinya. Nah, kemudian dijelaskan sebab perbedaan pendapat mereka, wasabab ikhtilafihim, dan sebab perbedaan pendapat mereka, al-qira'atanil masyhuratani fi ayatil wudhu'i, adalah 2 qiraah yang masyhur dalam ayat wudhu. Ini qira'atan man qara'a, yang saya maksud adalah bacaan orang yang membaca wa arjulakum bin nasbi atpan alal mausuli. Ya, jadi membaca wa arjulakum. Ya, ini qiraat jumhur ya, kalau tidak salah ya. Di antaranya dalam qiraat kita yaitu Hafiz an Asim ya. Itu kan dibaca mansub ya, wa arjula ya, fathah. Nah, kalau dibaca mansub nasab, nah dia atap ke magsul, kepada yang dicuci. Karena kan dilihat di ayat sebelumnya itu rangkaian dalam ayat tersebut itu kalau fatah ya berarti atap kepada yang dicuci ya, kepada wajah ya, kepada tangan ya. Itu kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat faghsilu, maka cucilah ya wujuhakum, itu wujuha ya. Cucilah wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan-tangan kalian sampai siku, wamsau biruusikum, dan usaplah kepala. Nah, kalau mengusap kepala itu kan eh, majrur ya, kasrah, karena ada huruf ba di situ, biruusikum ya, dengan di situ ada bi ya, ruusi ya. Jadi dia majrur. Nah, maka di sini kalau dibaca wa'zula berarti dia atapnya ya, atau dihubungkannya kepada yang dicuci, sehingga kaki juga termasuk yang dicuci. Nah, kalau dibaca wa'arjuli ya berarti kan atapnya kepada yang diusap, itu kepala.
Nah, wakiroata ya wakiroata juga atau ke kiroata yang sebelumnya man qara'a wa arjulikum. Ya, dan bacaan orang yang membaca wa arjuli bil khafdi dengan khafad ya majrur dengan jar atfan al mamsuhi atau kepada yang diusap itu kepala. Wa dzalika anna qira'atan nasbi zahiratun fil ghusli dan hal itu karena membaca nasab itu zahir jelas ya di dalam mencuci ghusli wa qira'atul habdi zahiratun fil masih dan bacaan khafad ya jar jelas dalam mengusap. Jadi kalau dibaca wa arjuli berarti kepada kepala gitu ya. Kahazuri tilka fil ghusli sebagaimana jelasnya ia ya dalam mencuci. Faman dhahaba ila anna fardahuma wahidun. Siapa yang berpendapat bahwa kewajiban terhadap keduanya adalah satu min hataini taharataini dari dua taharat tersebut ala ta'yin secara tertentu immal ghuslu wa immal masu baik itu mencuci ataupun mengusap zahaba ila tarjihi zahiri ihdal qiraataini ya berpendapat kepada tarjih ya menguatkan yang jelas dari salah satu dari dua qiraat tersebut alal qiraatis tsaniyati kepada qiraah yang kedua ya atau dari qiraah yang kedua wa surifa bitawili wa surifa bitawili zahir wa sarrafa ya berarti sarrafa bitawili zahirul qiraati dan memalingkan dengan takwil zahir qiraah yang kedua ila makna zahiril qiraati kepada makna zahir dari qiraat allati tarajjahat indahu yang kuat di sisinya ya jadi maksud beliau ini kan ada dua kemungkinan ada wa arjula wa arjuli gitu ya mencuci dan mengusap. Nah, ulama yang memilih salah satunya ya berarti menguatkan ya, misalnya menguatkan mencuci ya berarti menguatkan zahir ya ayat yang menunjukkan kepada mencuci dan mentakwilkan malingkan makna lain yaitu mengusap ya berarti itu ditakwilkan tidak dipahami zahirnya ya begitu pula sebaliknya ya. Wa man taqada anna dilalata kulli wahidatin minal qira'ataini ala dhairiha ala sawa'i. Dan siapa yang berkeyakinan bahwa petunjuk masing-masing dari dua qiraah tersebut secara zahirnya sama wa anna laysat ihdahuma ala dhahiriha adal adalla ya minasaniyati ala dhahiriha aidan dan bahwa tidaklah salah satu dari keduanya terhadap zahirnya itu lebih menunjukkan daripada yang kedua atas kezahirannya juga ya ala zahiri aidan ja'ala dzalika minal wajibil muhayyari yang menjadikannya termasuk wajib muhayyar pilihan ya ka kifaratil yamini seperti kifarat sumpah wa ghairi dzalika dan yang selainnya wa bihi qala Tabari wa Daud dan dengannya berpendapat atau Bari dan Daud ya Daud Zahiri. Ini yang pendapat yang pilihan. Jadi kenapa dia berkesimpulan boleh memilih mencuci dan mengusap? Karena menurut mereka ini tidak ada yang lebih kuat dari dua kemungkinan tersebut. Jadi dianggap sama gitu ya, sejajar petunjuk dalilnya. Sehingga mereka berkesimpulan boleh memilih gitu karena bisa mencuci, bisa mengusap. Ya. Ya, walaupun sekali lagi ini pendapat yang lemah ya, yang syad, ya, yang kuatnya menurut jumhur dan juga sunnah ya bahwa yang wajib itu mencuci ya, tidak mengusap. Ya, karena bagaimana tadi memahami
bacaan yang majrur ya, yang dengan kasrah wa arjuli, ya apakah itu artinya diatopkan kepada yang diusap, ya artinya dia kewajibannya diusap. Dan ini tidak mesti ya. Jadi walaupun dibaca wa arjuli, tidak mesti berarti bahwa kaki itu termasuk diusap. Nah, penjelasannya di sini disebut takwil ya, waril jumhuri takwilatun. Bagi jumhur ada takwil-takwil ya, artinya eh, wa arjuli itu tadi ya tidak serta-merta dipahami diusap kaki itu. Jadi ada penjelasan lain. Ya ada makna-makna yang lain ya dalam pembacaan kasroh tadi ya, fi qiraatil khafdi dalam pembacaan khafat ya, jar. Ajwaduha yang paling bagus kata beliau anna dzalika atfun ala lafzi la ala makna. Bahwa itu adalah atop kepada lafaz bukan kepada makna. Ya, jadi kalau yang dibaca wa arjula kan jelas ya, itu mah jelas ya bahwa dia dicuci. Tapi yang kiroah wa arjuli, karena ini kiroah ini memang kiroah yang sahih ya, kiroah yang mutawatir. Jadi tidak bisa kita menyalahkan dari sisi kiroah. Oh kiroah ini nggak benar nggak bisa. Karena dia kiroah yang mutawatir, yang sahih, yang bisa diterima ya dalam apa namanya dalam apa kiroah tertentu ya yang diterima. Jadi dari sisi kiroah kita tidak bisa menolak ya karena itu sahih ya mutawatir. Jadi dibaca wa arjuli. Ya, dari sisi bacaannya tidak bisa diingkari. Ya, nah tetapi apa penjelasannya ya? Nah di sini dijelaskan bahwa itu atau secara lafaz saja. Ya, jadi secara lafaz wa arjuli diatopkan kepada rusi karena memang berdekatan. Ya karena memang berdekatannya ya. Adapun secara makna dia atopnya tetap kepada yang maksul, kepada yang dicuci gitu ya. In kana dzalika mawjudan fi kalamil arabi. Nah, karena hal itu terdapat di dalam perkataan orang Arab. Ya, misla qauli syair seperti perkataan ahli syair. Ya, laibaz zamanu biha wa ghayyaraha ba'di sawafil mururi wal qatri. Ya, bil khafdi dengan khafad. Walau atafa 'alal makna la rafa'al qatru. Ya, kalaulah atau utifa ya, kalaulah diatopkan kepada maknanya niscaya qatrulnya marfu. Harusnya wal qatru ya la ibaz zamanu biha wa ghayyara ba'di sawafil muri. Nah, ya, harusnya kan ini secara makna atopnya kepada zamanu ya. Qatru itu atop kepada az-zamanu. Tetapi di sini menggunakan majrur ya wal qatri kepada muri ya karena memang berdekatan. Ya, karena memang berdekatan ya. Silakan Ustaz Firman ya. Jadi dia atopnya secara lafaz saja. Ya, adapun maknanya tidak mengikut ke sini. Ya, tetapi dia mengikut ke az-zamanu. Nah, ini contoh ya dalam syair dalam bahasa Arab itu terdapat yang seperti itu. Walaupnya tadi sudah ya. Nah, jadi itu yang paling kuat ya menurut penulis penjelasan dari apa namanya wa arjuli itu ya sebetulnya ada penjelasan-penjelasan lain ya diantaranya kalau dibaca wa arjuli itu dalam makna tadi ketika menggunakan huruf ya ketika menggunakan huruf maka dia diusap jadi wa arjuli itu dalam kondisi tertentu gitu ya penjelasannya itu. Wa amal fariqusani adapun kelompok kedua humul ladina aujabul masha mereka itu mereka yang mewajibkanmu syafa'inahum ta'awwalu qira'atan nasbi. Mereka mentakwil pembacaan nasab ala anna atfun alal maudi bahwa itu adalah atop kepada maudi ya kepada apa namanya
kepada kedudukannya ya. Ya, bukan secara lafadznya. Jadi kalau yang mewajibkan mencuci ya itu kan mereka mentakwil qiraah yang khufad yang jar tadi. Kalau yang mewajibkan mengusap ya berarti mereka harus mentakwil qiraah yang nasab wa arjula. Ya kan menurut mereka bahwa kaki diusap, sedangkan di situ arjula ataupun kepada maksul ya yang dicuci. Ya, lalu bagaimana ya mentakwilkan arjula itu? Nah, menurut mereka ya itu adalah atau secara kedudukannya ya, secara mahalnya bukan secara lafaz. Ya, karena kan kedudukan dari biru usi itu kan dia maf'ul bih mansub. Ya, jadi dibacanya wa arjula itu langsung mansub, tidak mengikuti secara lafaz kepada ru'usi. Ya, seperti dalam perkataan syair ya falas nabil jibali walal hadida. Ya, kami bukanlah gunung dan juga bukan besi. Nah, di sini tidak walal hadidi, tidak atau secara lafaz kepada jibali ya yang dengan huruf ba itu. Tetapi secara kedudukan yaitu sebagai khobar laisa falasna al hadida ya, khobar laisa kan mansub. Nah, begitu juga wa arjula dia mansub ya karena secara kedudukan maf'ul bih dari wamsahu. Ya, karena bi itu kan tambahan saja di situ. Nah, jadi ini penjelasannya. Walaupun tentu tadi ya lemah ya pendapat yang membolehkan mengusap kaki ini. Waqad rajahal jumhuru, ya jumhur telah mentarjih qiraatahum. Bacaan mereka hadis bisa biti anhu alaihi salatu wassalam ya dengan yang apa hadis yang kuat ya dari Nabi SAW itqala fi qaumin lam yastawfu wasla aqdami ya eh, ketika beliau bersabda tentang sekelompok orang yang tidak sempurna mencuci kaki-kaki mereka fil wudu dalam wudu wailul lil aqabi minan nar celakalah tumit-tumit ya dari neraka maksudnya apa namanya terkena siksa ya api neraka. Kalau mereka berkata fahada yadullu ala anna al-ghusla wal fardu ini menunjukkan bahwa mencuci adalah kewajiban. Li'anna al-wajiba huwa alladhi yata'allaqu bi tarkihil iqaba ya. Karena yang namanya kewajiban yang terkait dengan ya meninggalkannya apa siksaan ya. Jadi kalau ditinggalkan dia kan mendapat siksaan ya. Itu kan pengertian dari wajib. Wa hadza laisa fi hujjatun. Ya, di sini tidak ada hujah ya kata beliau li annahu innama waqal wa'idu ala annahum taraku aqabahum duna ghusdin. Ya, karena terletaknya ancaman di sini bahwa mereka meninggalkan ya apa tidak memperhatikan tumit-tumit mereka ya bukan karena tidak mencucinya ya karena kan di situ ancamannya bagi yang tidak memperhatikan tumit-tumit ya tidak menyebutkan jenis taharahnya apakah mencucinya ataukah mengusapnya ya tapi memang sebetulnya ya lebih kuat mengarah kepada mencuci ya ya karena mencuci itu harus betul-betul dipastikan merata semua ya makanya kalau ada sedikit ya anggota wudhu dari kaki itu yang tidak terkena air ya itu kan artinya tidak sah ya artinya tidak sah dan kemudian menjadikan sholatnya tidak sah dan membuat orang tersebut bisa masuk neraka ya sehingga dengan ancaman yang cukup keras ini ya ini lebih cocok bahwa kaki itu dicuci
Ya, karena kalau diusap itu dia apa namanya tidak terlalu ditekankan karena kan eh, tidak terlihat ya gimana cara agar meratanya itu ya agar merata ya mencuci kaki itu karena yang namanya mengusap itu bagian dari sesuatu yang merupakan keringanan rukhsah ya mengusap itu adalah suatu rukhsah ya keringanan seperti tayamum kan kita sulit memastikan apa namanya merata ya kepada seluruh anggota tayamum gitu ya karena nggak kelihatan beda dengan air ya yang terlihat air itu bisa merata ya sehingga ancaman keras tersebut ya itu lebih cocok tertuju kepada mencuci wala syakka anna man syara'a bil ghusli faqad al ghuslu fi jami'il qadami dan tidak ragu bahwa orang yang mulai dalam mencuci maka kewajibannya mencuci pada seluruh kaki ya. Jadi kalau dia mau mencuci kaki ya di awal mencuci kaki maka wajib dicuci seluruhnya. Nggak bisa misalnya yang kanan dicuci, yang kiri diusap ya tidak bisa. Kama anna man syara'a fil masih faqadul masu indaman yuhayyiru bainal amrayni. Sebagaimana bahwa orang yang mulai ya mengusap maka kewajibannya mengusap ya menurut orang yang memberi pilihan di antara dua perkara tersebut itu tadi ya Imam At-Tabari dan Daud atau ini yang memberikan pilihan. Waqad yadullu hadza ala anna ma jaa fi asarin akhara kharajahu dan eh, bisa jadi kalau ini bisa menunjukkan apa namanya taklil ya menunjukkan terhadap hal ini yang datang dalam asar lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga anaqala faja'alna namsahu ala arjulina ya kami mengusap ya kaki-kaki kami fanada lalu beliau menyeru wailul lil aqabi minan nar wa hadzal atharu dan asar ini wa in kanatil adatu qad jarat ala bil ihtijaj bihi fi man ilmasi dan meskipun apa dan asar ini wa in kanatil adah ya meskipun secara kebiasaannya dia berlaku ya untuk menjadi hujah fiman ilmasi dalam melarang mengusap bahwa ada lu ala jawazi minhu ala nudi. Ya, dia lebih menunjukkan kepada bolehnya daripada melarangnya. Ya, cuma ini perlu dilihat lagi apakah benar nggak ya perjalanan enam sahu ini. Ala arjulina, kecuali tadi kan kalau dalam kondisi menggunakan hoof ya, mengusapnya itu. Nah di sini beliau mengatakan dari redaksi ya asar tadi atau hadis tadi itu menunjukkan bolehnya mengusap. Ya dan tentu bisa apa dipahami maksudnya adalah ketika memakai hoof ya. Li'anna al-wa'ida innama yata'allaqu fi bitarki ta'mim la binaw'i taharati. Ya, karena ancamannya terkait ya padanya dengan meninggalkannya secara umum. Jadi tidak apa namanya mensucikan kaki itu baik dengan cuci atau mengusap ya la binaw'i tahara bukan dengan jenis bersucinya. Bal sakata an-nau'iha ya tetapi beliau diam dari macamnya wadzalika dalilun ala jawaziha itu menunjukkan kepada bolehnya wa jawazul masih huwa aidan marwiyan an ba'di sahabati wat tabi'in walakin min tariqil makna kebolehan mengusap juga diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in walakin tetapi dari segi makna ya jadi tidak secara jelas
Ya, fal waslu asyaddu munasabatan lil qadamaini minal masi kama anal masa asyaddu munasabatan li ra'si minal ghusli. Ya, di mana apa namanya, mencuci itu lebih kuat kecocokannya dengan dua kaki daripada mengusap. Sebagaimana mengusap lebih kuat kecocokannya dengan bagi kepala daripada mencuci. Idkanatil qadamani la danasuhuma ghaliban ila bil ghusli. Karena kedua kaki tidak bisa dibersihkan kotoran dari keduanya biasanya kecuali dengan mencuci. Ya, kaki itu kan lumayan kotor ya, karena dia sering dibawa gitu ya, bersentuhan ya dengan tanah dan sebagainya, sehingga dia lebih banyak ya kotorannya yang tidak bisa hilang kecuali dicuci, yang lebih cocok dicuci. Beda dengan kepala yang ada di atas. Wa yan qaid bisa dibaca maklum ya, dan nasur ra'si kotoran kepala bil masih dengan mengusap. Wadhalik aidan ghalibun itu juga biasanya. Wal masali al maqulah la yamtani an takuna asbaban lil ibadatil mafruḍah. Kemaslahatan yang bisa dipahami oleh akal seperti tadi bahwa menurut logika ya tadi bahwa kaki lebih banyak kotorannya daripada kepala, itu kan sesuatu yang dipahami secara logika ya. Itu tidak berhalangan untuk menjadi sebab bagi ibadah yang diwajibkan hatta yakuna syar'u la eh, hatta yakuna syar'u la hadhain. Nah, ini dibaca fiil ya, kalau dibaca isim harusnya kan hatta yakuna syar'u lahidhan ya harusnya. Kali. Ya, sampai syariat itu memberi perhatian fihima maknanya ini. Pada keduanya dua makna. Maknan maslahian wa maknan ibadian. Ya, makna maslahat dan makna ibadah ta'budi ya yang tidak dipahami akal. Ya, jadi memang ini maslahat ini lebih kepada hikmah. Ya, jadi hikmahnya ya. Jadi dari satu syariat yang sudah ditetapkan lalu kemudian dipahami secara logikanya, bukan dibalik ya, secara logika dulu baru ditetapkan berdasarkan logika, tidak. Ya, tetap ada ketentuan yang jelas dulu dari nas, ya, baru setelah dijelaskan dari nas, nah apa yang ditetapkan dalam nas itu akan sesuai ya secara logika, ya, bertujuan menghasilkan kemaslahatan. Karena prinsipnya semua syariat, semua ibadah itu adalah maslahat bagi hamba. Ya, karena Allah tidak butuh maslahat. Ya, kemaslahatan bagi hamba, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ya, jadi jangan dianggap bahwa ibadah-ibadah mahdoh ya yang ta'abudi itu tidak ada maslahat ataupun tidak bisa diketahui ya maslahatnya, itu bisa. Ya, baik di dunia dan tentu yang paling terbesar adalah di akhirat. Ya, jadi bisa dipahami walaupun misalnya tidak terlalu tampak secara jelas. Ya, beda dengan ibadah-ibadah yang ghair mahdhah ya, yaitu makul makna yang terlihat jelas ya. Nah, kalau yang ta'abudi itu memang tidak terlalu tampak jelas. Tapi bukan berarti tidak ada ya, bisa dipahami oleh orang-orang yang betul-betul merenungkannya, yang mentadabburinya. Seperti sholat, apakah tidak ada maslahatnya untuk dunia? Ada ya. Apa bisa memberikan maslahat dalam kesehatan misalnya. Ya, seperti tadi juga ya wudhu, bahwa bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di kaki dengan dicuci itu.
Ya, itu kan sesuai bisa dipahami secara logika. Ini yang disebut makna maslahat ya, makna maslahian. Ya, jadi semua yang ada dalam syariat itu menunjukkan kemaslahatan. Karena memang itu yang dituju sebetulnya. Ya, tidak perlu dipertentangkan ya bahwa syariat itu sendiri sudah memberikan kemaslahatan. Wa bil maslahi, dan yang saya maksud dengan maslahi maraja ilal umuril mahsusati, yang kembali kepada perkara-perkara ya yang fisik yang bisa diindra. Wabil ibadi, dan dengan ibadi ya, atau istilah lainnya ta'abudi. Ya maraja ila zakati nafsi, yang kembali kepada bersihnya jiwa. Ya, bersihnya jiwa. Wa kadzalika ikhtalafu fil ka'baini hal yadkhulani fil masi au fil wasli inda man ajazal masa. Begitu pula mereka berbeda pendapat tentang dua mata kaki ya, apakah masuk dalam mengusap atau dalam mencuci ya, menurut orang yang membolehkan mengusap. Wastukhtilafihim, dan akar perbedaan mereka ila istirab alati fi harfi ila ani fi qouli ta'ala wa arjulakum ilal ka'baini. Yaitu ada istirab, ada makna ganda ya pada huruf ila, yakni dalam firman-Nya wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wa qad taqaddama al-qawlu fi istiraki hadzal harfi bi qouli ta'ala ilal marafiqi. Ya, sungguh telah terdahulu pembicaraan tentang istirok, ya makna ganda ini mustarok pada huruf ini dalam firman-Nya ilal marafiq. Jadi sebagaimana dalam ayat tentang mencuci tangan ya, ilal marafiq sampai siku. Ila di situ menunjukkan ma'a ataukah goya ya kan gitu. Kalau ma'a berarti sikunya itu juga sama-sama harus dicuci. Ya, kalau tidak ya berarti kan tidak gitu ya, tidak termasuk yang wajib. Dan begitu juga dalam Ka'bain karena menggunakan huruf yang sama, ilal Ka'bain. Apakah dengan dua mata kakinya ataukah tidak? Atau dia sebagai batasan saja. Ya. Nah, lakin al istiraka wa waqa hunalika min jihatain, min istiraki ismil yad min istiraki harfi ila wa huna min kibar istiraki harfi ila faqat. Ya, tetapi kemustarokan yang terdapat di sana ya dalam konteks mencuci tangan itu dari dua segi. Dari pertama dari segi istirok nama tangan. Istilah tangan itu kan istirok, artinya dia bisa bermakna ganda, bisa bermakna tangan sampai pergelangan ya, kaf gitu ya, bisa bermakna sampai siku yaitu tiro disebutnya, bisa sampai pundak ya, adud ya. Jadi bermakna ganda istirok dari segi makna yadnya itu sendiri. Yang kedua dari huruf ilahnya itu sendiri tadi itu ya, apakah menunjukkan ma'a ya ataukah batasan goyah. Nah, sedangkan dalam ayat tentang mencuci kaki ini hanya di ilahnya saja, sedangkan ka'bah ini kan atau apa wa arjulanya itu jelas tidak istirok. Ya, hanya ilahnya saja. Tentu yang kuat ya sebagaimana dalam mencuci tangan itu bersama, bermakna ma'a ya, bersama. Jadi sikutnya juga harus dicuci ya dalam tangan itu, karena dalam penjelasan di hadis nabinya gitu ya, ta'asyara afil adud kan gitu. Begitu juga karena kalau dipahami tadi sebagai batasan, batasannya juga termasuk bagian dari tangan juga, maka dia termasuk.
Ya, begitu juga dalam mencuci kaki ya. Jadi dengan mata kakinya yang harus dicuci juga. Pokok ditalapu dan sungguh mereka juga berbeda pendapat bila Ka'bi mahwa ya tentang mata kaki apa itu wadzalika li sirati ismil Ka'bi. Karena ada kemusyarokan dalam nama atau makna dari Ka'bi itu wahtilafi ahli lughah fi dilalatihi dan perbedaan ahli bahasa dalam dilalahnya fakila umal adman alladzani inda ma'qadi syirok. Itu dua tulang ya yang ada di apa namanya di dekat tali sendal ya, alas kaki. Wakilah ada dikatakan umul adman natiani fitur bisa itu dua tulang yang muncul yang menonjol di ujung betis ya. Jadi apakah tulang yang menonjol yang besar itu ataukah yang kecilnya yang di bawahnya? Ya, nah yang lebih kuat tentu yang besar ya. Di tulang yang menonjol yang besar itu yang disebut mata kaki, bukan yang di bawahnya yang kecil. Wala khilafa fima ahsibu atau ahsabu ya. Tidak ada perbedaan menurut menurut perkiraan saya gitu ya. Fi duhulihima fil ghusli inda man yara annahuma inda ma'kadi syiraki idh kana juz'an minal qadam. Ya, dalam masuk keduanya ya, kedua mata kaki itu dalam mencuci bagi orang yang berpendapat bahwa dia adalah yang di dekat eh, tali ya sandal itu yang di bawah ya karena ya termasuk bagian dari kodam ya kaki bagian bawah. Lidzalika qala qaumun innahu idza kana al-haddu min jinsil mahdud dahalatil ghayatu fi. Nah ini ya. Karena suatu kaum berpendapat sesungguhnya apabila batasan termasuk jenis dari yang diberi batasan, maka batasan tersebut masuk ke dalamnya. Ya, seperti dalam tangan tadi kan sikut termasuk tangan, berarti sikutnya masuk. Ya, begitu juga di sini. Ya, Ka'bahnya itu termasuk bagian dari kodam. Berarti dia termasuk yang wajib juga dicuci. Ya, ani asyai allati yadullu alaihi harfu ila, sesuatu yang ditunjukkan oleh huruf ila wa idza lam yakun min jinsil ma'dud lam yadul fihi. Ya, nah dan apabila tidak termasuk jenis yang diberi batasan, dia tidak masuk ke dalamnya mislu qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala tsummatil musyama ila lail. Kemudian sempurnakan saum sampai malam. Nah, ini kan malam tidak termasuk bagian dari siang, ya, tidak termasuk bagian dari waktu wajib saum, sehingga dia tidak termasuk yang wajib saum karena beda jenis, ya beda jenis yang diberi batasan. Jadi kalau sejenisnya sama, dia termasuk seperti tadi. Ya, Ka'bain termasuk qadam, berarti dia sama-sama wajib. Siku termasuk yad tangan, berarti sama-sama wajib dicuci. Ya, jadi itu beberapa permasalahan ya yang terjadi itilaf di antara para ulama dan tentu melalui penjelasan tadi ya dari dalilnya kita bisa memahami ya mana yang lebih kuat yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Allah alam shawab. Kalau ada yang ditanyakan, ya. Ya, insya Allah jelas ya, cukup pembahasan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.